Oke, sekarang kita coba bahas tentang pernyataan berkuantor. Ini matkom. Seperti biasa gak ada itunya ya, gak ada apa namanya, PowerPoint-nya. Beda ini kan masih PTI kan nih. Ini yang didapat dari blog kayaknya. Pernyataan berkuantor, iya iya. Semua pemain basket tinggi, semua. By the way, untuk kuantor universal semua itu logonya simbolnya itu A kebalik. Itu artinya semua pemain basket X itu tinggi. X tinggi. Gimana sih cara bacanya? Semua bilangan bulat lebih besar dari satu memiliki hasil kuadrat yang lebih besar daripada bilangan tersebut. Semua X elemen Z ini by the way Z ini integer. Integer dan nulisnya itu harus italic. Jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada X. X-nya bisa diganti-ganti, terserah. Nah, untuk kuantor eksistensial itu simbolnya itu E kebalik. E eksis gitu. Ada pemain bulu tangkis kidal. Ada pemain bulu tangkis X di mana X itu kidal. Paham nggak? Ada bilangan bulat memiliki hasil kuadrat yang sama dengan bilangan tersebut. Ada X yang merupakan elemen dari Z yang kalau dikuadratkan itu sama dengan bilangan tersebut. Contohnya apa? 1 sama 0, ya kan? Kuantor majemuk belum. Negasi. Of course ya, negasi universal yang A kebalik itu eksistensial yang E kebalik. Karena apa? Kalau semua akan rusak gara-gara ada satu aja yang beda. Paham? Kalau eksistensial kan ada negasinya itu universal semua. Ini nih. Misalnya ada domain A. Isinya lingkaran dan domain B. Lingkaran kotak segitiga. Misal lingkaran X menyatakan X adalah lingkaran. Semua A elemen A besar lingkaran A. Paham? A beda sama ini sama kayak X yang tadi. Jadi bisa berubah-ubah. Ada B yang merupakan elemen B itu lingkaran. True, ya kan? Ada B ada ya B ini lingkaran. Ada di elemen B besar, ada yang lingkaran, true kan? Kalau semua B yang merupakan elemen B besar itu lingkaran, dia akan bersifat false karena tidak semua B ini maksudnya yang ini nih, item-itemnya. Tidak semuanya lingkaran, paham? Kontrasampel adalah contoh yang menyebabkan bernilai false. Bahasanya itu informal, model biasa, formal, model matematika, dan ada yang lebih formal lagi ternyata. Yang formal tadi misal contoh, semua X elemen U dan Q itu X. Diformalkan lagi ini, semua X buka kurung X elemen U maka Q X tutup kurung, lebih formal lagi. Kalau eksistensial itu gak pakai implikasi, dia pakai konjungsi dan. Ada B elemen B lingkaran, lebih formalkan lagi, ada B yang gimana bacanya? Buka kurung B elemen B besar dan lingkaran. Ada B di mana B-nya itu termasuk elemen B besar dan lingkaran bentuknya. Gitu. Ini nih. Z himpun ini kesepakatan internasional bahwa Z itu himpunan bilangan bulat dan nulisnya itu harus italic. Oke. Kita langsung latihan soal aja. Nah ini nih.
Kalian bisa pause dulu videonya, ntar dikerjain. Terus lanjutin lagi. Oke? Udah selesai. Ini jawabannya. Iya, langsung jawaban, gak ada seru-seru. Misal M adalah himpunan mahasiswa Filkom UB, R adalah himpunan tempat makan di Kota Malang. K, by the way ini yang atas salah ya, jangan. Menyatakan mahasiswa M pernah makan di R. Tulis ulang pernyataan di bawah ini dengan model yang formal. Ada mahasiswa, iya kan? Nah ini. Ada mahasiswa yang merupakan, ada mahasiswa Filkom UB yang pernah makan di Sate Bunul Habiano, betul gak? Oke. Semua mahasiswa Filkom UB pernah makan di kantin Filkom. Iya. Oke. Ada semua mahasiswa UB semua mahasiswa UB. Langsung aja. Semua mahasiswa UB ada yang pernah makan di tempat makan di Kota Malang. Oke. Semua mahasiswa UB pernah makan di tempat makan. R kan tempat makan tuh. Di Kota Malang, R-nya di Kota Malang. Oke. Ada tempat makan di Kota Malang di mana semua mahasiswa Wilkom UB pernah makan. Bener gak? Oke. Lanjut. Ada mahasiswa Filkom UB dan mahasiswa Filkom UB lainnya pernah makan di tempat makan di Kota Malang. Ada tempat makan di Kota Malang. Oh, ini balik ya. Dimana ada mahasiswa Filkom UB yang berbeda pernah makan di sana. Iya, begitulah. Nah, yang F gimana? Setelah perdebatan cukup panjang, Pak Agib gak nemu jawabannya, kita juga gak nemu jawabannya, jadi kalian bisa cari-cari sendiri. Oke. Lanjut. Nah, ini jawabannya jangan ada kunci dah. Pause dulu seperti biasa, kalian kerjain dulu. Udah. Let D. Himpunan D itu dalamnya ada min 48, min 14, lain 8, 0, 1, 3, 16, 23, 26, 32, dan 36. Determine which of the following statements are true and which are false. Provide counterexample for those statements that are false. Paham nggak? Kerjain dulu ya biar enak gitu mainnya. Oke, langsung ke A. Semua X yang merupakan anggota D, jika X itu ganjil maka X-nya lebih dari 0, betul gak? Kita lihat yang X lebih dari 0 itu ganjil gak? Ganjil. Oh iya. Kayaknya ini bersifat false ya. Padahal pertemuan waktu itu kita bilang true. Karena oh ya betul, ini true. Kenapa yuk? Jika ganjil maka dia lebih dari 0. Coba cek. Ya, yang di belakang 0 gak ada yang ganjil kan? Jika ganjil, nah jika X-nya itu ganjil 1, 3, 2, 3, dia akan lebih dari 0, betul gak? 1 lebih dari 0, 3 lebih dari 0, dan 23 lebih dari 0. Paham? Lanjut ke B. Semua X yang merupakan elemen D, jika X itu kurang dari 0, maka X itu genap. Biasa kita cek X yang kurang dari 0 apa aja? Min 8, min 14, min 48. Dia genap. Jadi
Di sini sifatnya true. Oke. Semua X yang merupakan elemen D jika X itu genap, maka X kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lihat yang genap ada di mana aja. Min 48, min 14, min 8, 16, 26, 32, 36. Si ada counter example di sini yang menyebabkan premis ini false. Kenapa? Karena ini jika X-nya itu genap, nah ternyata di sini ada genap kan, maka syaratnya itu kurang, maka dia akan X kurang dari atau sama dengan 0. Ternyata ada janji yang dilanggar di sini. Ternyata ada 16, ada 26, ada 32, ada 36 di luarnya, di yang lebih besar daripada 0. Jadi counter example-nya itu ada 16, 26, 32 dan 36. Oke. Semua X yang merupakan elemen D jika ones digit itu apa yuk? Satuan. Dan 10 digit itu puluhan. If the ones digit of X is 2, then the tens digit is 3 or 4. Kita cek. Yang satuannya 2 apa aja? 32 ada? 32. Kita cek lagi. Maka puluhannya itu 3 atau 4. Cek 3 atau 4 betul. Ingat sifatnya atau 3 atau 4, satu aja true, dia akan jadi true. Oke. Jadi ini sifatnya true. Karena gak ada lagi yang nih, one digit ini cuma ini aja. Kalau misal ada lagi di sini 42 itu masih betul. Oke. D true. Semua X yang merupakan elemen D, if the ones digit of X is 6, then the tens digit is 1 or 2. Oke, kita cek biasa. Kita cari yang satuannya 6. Ada 16, ada 26 dan 36. Maka puluhannya 1 atau 2. 1 16, 2 26. Nah, ternyata nih ada 36 yang menyalahi janji tersebut. Ya, jadi counter example-nya itu 36. Jadi menyebabkan yang E ini bersifat false. Paham? Lanjut. Biasa. Nah, ini gimana ini, ayo. Nah, untuk yang ini nih soalnya tuh express the negation. Jadi cari negasinya dari ini. Ini. Jawabannya nih. Jawabannya langsung aja. Kalian pikir dulu lah. Ini nih. Nah, itu jawabannya. Kelihatan nggak? Ini negasinya dari universal ke eksistensial ya, biasa. Nah, ini yang untuk yang T X Y Z ini ditambahi negasi. Oke. Yang B itu sama. Nah, yang ini tambahin negasi. By the way, ini rumusnya udah ada di pertemuan yang sebelumnya ya. P atau Q jadinya negasi P dan negasi Q. Ininya bisa berubah cuma gitu doang. Paham? Dari universal ke eksistensial. Ini P dan R jadi negasi P dan atau negasi R. Untuk apa itu namanya? Untuk implikasi jadi dan. P jadi Q, negasinya itu P dan negasi Q. Paham? Nah, untuk bonus nih, misal ada soal nih, buatlah himpunan dengan diagram Venn yang mencakup rumah, lemari, meja, dan kasur. Nah, biasanya mereka akan digambar kayak gini. Rumah,
domainnya rumah, dalamnya itu ada lemari, ada meja, ada kasur. Ya gak? Bahwasanya ini salah. Kenapa salah? Untuk masuk ke dalam domain rumah harus dicek dulu. Misal masuk nih, jebret meja. Apakah meja itu rumah? Paham nggak? Jadi misal ada mahasiswa Filkom UB, di dalamnya itu ada apa aja? Ada mahasiswa dong. Ya gak? Mahasiswanya cewek cowok semuanya, yang penting itu mahasiswa Filkom UB. Untuk masuk ke dalam rumah, domain rumah harus ditanyakan dulu apakah itu memang rumah. Jadi ini gimana nih? Yang bener. Kita tahu lemari itu ada di dalam rumah, tapi mereka bukan masuk domainnya rumah. Paham nggak? Jadi ini gini, yang bener. Nah, rumah sendiri, meja sendiri, lemari sendiri, kasur sendiri. Nah, isinya di sini apa coba? Di sini bisa rumah susun, rumah penginapan kayak villa kayak apartemen kayak, ya kan apartemen termasuk rumah kan. Kos-kosan kayak meja bisa meja 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Lemari dua pintu, 3 pintu, 4 pintu, 10 pintu. Kasur, kasur empuk, kasur gak empuk, kasur rusak, ya kan? Begitu. Oke.